Mungkin teman-teman di luar sana mungkin kalau berpikir jangan berpikir untuk berjualan tuh harus modal gede. Enggak, kita sangat minimalis sekali. Kita tuh manfaatin apa yang ada di rumah. Bawa motor, pakai obrokan gitu ya. Iya. Terus mejanya tuh kita dari kursi plastik. Kita Oke. kasih triplex, kita kasih taplak. Peminatnya bagus tuh. Waktu kita jualan 3,5 jam itu bisa sampai 600 porsi ya. 600 porsi dalam 3,5 jam, Itu orang-orang Masya Allah. nanya gitu kan. Sepi banget sampai kadang cuma laku 5 porsi ya Mas ya. Karena apa? Mereka itu memandang saya itu seperti orang Cina. Mata saya agak sipit, gendut agak sipit. Dimsum itu identik dengan hal-hal yang non halal. Ngomong-ngomong tentang omset, mungkin boleh nggak nih di-spill omset per bulannya berapa sih Juragan Dimsum nih perkiraannya? Kurang lebih sih sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat Jak Kreator? Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta Entrepreneur. Jakpreneur itu apa sih? Jadi itu adalah program dari Pemprov DKI yang mengembangkan para pengusaha UMKM di Jakarta dengan berbagai fasilitas yang diberikan. Antara lain fasilitasinya adalah pelatihan, ada pendampingan, perizinan, pemasaran, laporan keuangan, sampai permodalan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, pengusaha suami istri di bidang kuliner. Yuk kita perkenalan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Fitri dan Pak Luki ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih ke rekan-rekan sobat Jak Kreator dan Jakpreneur terkait usahanya dan juga tentang personal diri Ibu dan Bapak sendiri. Silakan Ibu Fitri. Halo sobat kreator, sobat Jak Kreator dan Jakpreneur. Saya Fitri dan ini suami saya Luki Nuriwanto. Kami adalah owner dari produk kami adalah Juragan Dimsum. Kami adalah member dari Jakpreneur. Kami di sini berusaha di bidang kuliner sejak dari 2018 dan di depan ini adalah salah satu contoh produk-produk kami. Oke, kalau Bapak Luki mungkin? Halo, Jakpreneur. Nama saya Luki Nuriwanto. Saya owner dari Juragan Dimsum. Ini istri saya Fitri Budiarto. Wah, oke, Masya Allah. Jadi suami istri kompak nih ya, ngebangun usaha bareng-bareng di bidang kuliner Juragan Dimsum guys ya. Nah, mungkin bisa nih diceritain kisah awal mulanya nih, latar belakang Ibu sama Bapak membangun usaha Juragan Dimsum nih, gimana sih awal mulanya? Apa ada passion di bidang kuliner? Apa emang suka masak? Atau gimana? Pengen tahu deh. Sebenarnya karena kebutuhan ya, jadi faktor ekonomi sebenarnya. Jadi kami tuh menikah ya, kami menikah LDR. Jadi suami saya di Kediri, saya di Jakarta gitu loh. Tapi karena mungkin kita pikir kalau LDR terlalu lama kan juga nggak bagus ya. Jadi salah satu harus ngalah nih gitu loh. Akhirnya suami saya memutuskan pindah ke Jakarta. Tapi pada saat itu kantor dia yang lama tuh tidak ada posisi di Jakarta. Akhirnya dia jobless ya, pindah ke Jakarta tanpa pekerjaan. Terus kita tuh juga mikir apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Dengan modal tidak terlalu banyak, disukain punya pasar lah. Biasanya kan kalau di Jakarta itu kan orang konsumtif, suka jajan, konsumtif gitu loh. Nah itu menurut saya itu apa yang menurut kita potensial tuh ya. Nah yang mungkin masih bisa punya pasar. Nah waktu itu kita jatuh pada dimsum ya, karena bilang saya juga suka dimsum. Terus akhirnya sama Bu, saya suka banget saya ngeliat ini, aduh lapar saya. Oke. Dari situ tuh kita tuh jualan tuh waktu itu kita di pasar kaget ya, karena kita tuh waktu itu masih terbatas tuh modalnya kan. Pasar kagetnya di mana tuh Bu? Waktu itu kita masih di Pulau Mas, kalau nggak di Car Free Day gitu. Oh oke. Nah dari situ mungkin teman-teman di luar sana mungkin kalau berpikir jangan berpikir untuk berjualan tuh harus modal gede. Enggak, kita sangat minimalis sekali. Kita tuh manfaatin apa yang ada di rumah. Waktu itu tuh jual di pasar kaget tuh kita waktu itu belum punya mobil, bawa motor, pakai obrokan gitu ya. Iya. Terus mejanya tuh kita dari kursi plastik. Kita kasih triplex, kita kasih taplak. Nah dari situ kita jualan dimsum, ternyata responnya tuh bagus gitu kan. Tapi kita itu jualan cuma hari Minggu doang kan. Karena pada situ saya masih bekerja kan, suami saya yang waktu itu dari dimsum ini. Ternyata peminatnya bagus tuh. Waktu kita jualan 3,5 jam itu bisa sampai 600 porsi ya. 600 porsi dalam 3,5 jam. Itu orang-orang nanya gitu kan.
ini kalau mau nyari lagi di mana nih kalau nggak ribu, karena namanya pasar kaget kan habis itu lenyap gitu kan setelah acara kan. Nah itu tahun berapa ya Bu kalau boleh tahu awal mulanya tuh? itu tuh waktu masih jualan di pasar kaget tuh kita tuh tahun 2016 ya. Oh udah dari 2016 ya? 2016 tapi kita masih jarang-jarang kan. Oh masih Tapi kadang-kadang pas weekend gitu ya? 2018 waktu ada berita bahwa itu tidak diperbolehkan lagi, kita mulai mikir nih, kita harus benar-benar fokus, kita harus punya outlet. Nah terus kita cari nih di belakang jogging trekking Kelapa Gading. Orang mikir di Kelapa Gading di Kelapa Gading. ya, tapi kita dapat harga murah, terus tempatnya sebenarnya juga enak gitu loh. Tapi ternyata apa yang kita pikirkan itu ternyata kalau tanpa riset yang bagus tuh juga nggak semuanya tuh smooth ya. Kebetulan kita jualannya malam, ternyata kalau malam sepi jadi banget riset gitu. pasar tuh penting banget ya. Penting ini banget. posisinya Jadi strategis nggak, banyak orang nggak? Betul banget gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mikir ekspektasi kita kan mungkin waktu kita jualan di Pasar Rakyat rame ya, gitu tiba di situ tiba-tiba sepi banget sampai kadang cuma laku 5 porsi ya Mas ya. Mental banget pokoknya gitu. Yeah. Cuman kita udah kontrak 6 bulan, akhirnya kita pikir kita harus decision deh, mungkin secara tepat strategis, tapi kalau waktunya jualan nggak pas juga nggak enak gitu loh, karena kita pagi kan buat, malamnya sore baru jualan. Terus akhirnya kebetulan dekat rumah kami itu ada tempat, tawarin, akhirnya jualan situ. Waktu itu suami saya harus dorong gerobak ya, mungkin agak. Jadi Pak Luki langsung terjun langsung jualan sendiri, saat itu belum ada rekrut karyawan atau apa ya Pak ya, langsung dorong sendiri gerobak? Iya, saya waktu itu hari ya setiap hari dorong gerobak dari rumah ke tapi alhamdulillah pertama kali ya sedikit, karena apa, mereka itu memandang saya itu seperti orang Cina katanya. Gimana iya mata saya kan sipit, gendut agak sipit, jadi orang itu memandang saya seperti orang Cina. Karena orang-orang kadang-kadang apa ya, dimsum itu identik dengan hal-hal yang non halal. Alhamdulillah pulang kerja istri saya, pulang kerja mampir ke tempat usaha saya, dagang saya. Alhamdulillah, tadi setelah istri saya membantu, ini punyanya orang Muslim ya? Iya, halal. Alhamdulillah. Itu belum ditulisin ada tempelan label halal itu belum ya? Belum halal waktu itu, belum punya ini halal. Sertifikasinya belum? Oh belum. Nah itu saat itu belum. Jadi mungkin orang berpikir ini non halal ya. Jadi waktu itu kita baru jualan tuh kok nggak terlalu ramai juga gitu kan. Saya pulang kerja, saya nongkrong di situ tuh bantuin. Mungkin karena saya pakainya seperti ini, jadi orang mungkin ternyata yang jual ini, baru mereka nanya ini dari apa gitu. Mungkin ini dari ayam. Dari ayam, ternyata bahan-bahannya halal. Edukasinya kan agak susah ya kalau kayak gitu ya. Mungkin orang kan cuma ngeliat. Berarti saat itu dimsum masih jarang ya? Maksudnya orang masih jarang. ragu-ragu ini halal atau tidak ya? Betul banget. Tapi saya penasaran, berarti Bapak sama Ibu ini dulu tadinya sebelum jualan latar belakangnya tuh kerja dulu di company dulu ya? Iya. Tapi terus kemudian terjun langsung ke bisnis kuliner dari modal kecil yang apa adanya di rumah, dorong gerobak sendiri, terus pokoknya sedikit demi sedikit, mouth to mouth, konsumennya pada datang gitu ya. Alhamdulillah waktu itu di daerah Kelapa Gading itu kan ada daerah Pegangsaan 2 itu ada pabrik. Nah orang-orang itu kosnya di daerah Kelapa Gading. Nah itu dibantu sama itu. Mulai tumbuh berkembang. Setelah berkembang tumbuh ini, istri saya bilang, Mas, ini kalau cara meningkatkan omset gimana? Kalau saya out dari kerjaan saya, resign dari perusahaan usaha saya, ya nggak apa-apa deh, karena saya terfokus hanya produksi dan ini doang, jualan ini. Terus setelah itu baru istri saya keluar, kita ngerekrut pegawai 3 ya dulu ya pertama kali. Untuk proses produksi. Proses produksi. Dari 1 jadi 3 ya. Dari 3. Sekarang kita sudah ber-9 ya. Sudah 9 alhamdulillah. 9 sama kita. Oke. Wah ini menarik banget. Tadi ngomong-ngomong tentang omset, mungkin boleh nggak nih di-spill omset per bulannya berapa sih Juragan Dimsum nih perkiraannya? Kurang lebih sih sekitar 80-an, tapi kalau lagi peak season bisa sampai 130-150. Wow, bisa antara 80 sampai 130 juta per bulan omset ya. Itu karena penjualannya gimana tuh Bu? Apakah banyaknya secara online atau misalnya banyak dari reseller atau dari cabang atau gimana Bu? Kalau kita di sini jualannya pakai reseller ya. Jadi ini mungkin reseller ya. Mungkin tips juga nih ya, Mbak, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau usaha,
cara buat naikin omset itu sih saya juga sama-sama belajar ya di sini. Kita buka cabang banyak atau kita pakai reseller karena kita modal terbatas. Kita kan organik ya, kita putar sendiri. Itu kalau buka cabang kan modalnya gede banget ya. Iya, harus tempat, invest, gitu kan. alat. Invest duitnya juga nggak banyak gitu kan. Alat, tempat, tenaga kerja gitu kan. Itu ini banget, cost banget ya. Sedangkan kita belum tahu nih di situ potensialnya gimana ya. Itu kan harus risetnya bagus banget ya kalau kita mau ke satu tempat ya. Sedangkan waktu itu kita emang terus terang masih dikelola secara keluarga nih gitu loh. Terus akhirnya kita pikir kayaknya kita mungkin karena customer itu juga banyak gimana mau jual lagi, kita pakai metode reseller. Oke, jadi ini tips banget ya kalau misalnya modal belum banyak bisa dari reseller ini. Sangat ngebantu untuk penjualan banget ya. Udah berapa banyak nih Bu resellernya Bu? Sekarang yang aktif tuh sekitar kurang lebih 43 reseller. 43 reseller luar biasa. Itu kebanyakan dari sektor apa tuh? Dari individual yang ngejualin atau dari macam-macam. Resto? Jadi memang kita tuh salah satu niat misi kita tuh adalah membuka pengusaha-pengusaha baru, karena dulu kita pas awal mula kita mau buka dimsum tuh flashback lagi ya Mbak, itu tuh kita tuh mau franchise tapi kita nggak punya duit. Begitu duit kita waktu itu franchise sebenarnya cuma berapa ya, cuma 21 juta tapi kita nggak punya duit ya. Kalau franchise masih mahal ya. Nah terus karena kita nggak punya duit tapi kita pengen usaha, nggak gemes juga gitu, kita ngobrol-ngobrolan kalau kita punya usaha kita tuh permudah orang untuk membuka usaha lah gitu. Jadi akhirnya ngebangun brand sendiri aja gitu ya. Kita kira membangun brand sendiri. Dan juga memudahkan buat kita pengusaha lain gitu loh. Saya tuh nggak mempersyaratkan lo harus punya lapak, lo harus minimal punya outlet gitu, lo harus punya pegawai. Enggak. Kita tuh siapapun ya. Boleh beli ya. Jadi kita seperti Mbak bilang ada individu, ada corporate juga, mungkin ada restoran cafe, mungkin bisa punya perorangan atau mungkin punya perusahaan. Kita sih buka semua, tapi memang untuk reseller itu memang ada persyaratannya, cuma ada minimal pembelian. Tapi kita tuh nggak minta harus punya tempat atau apa enggak. Jadi orang pekerja kantor pun itu bisa jadi reseller. Jadi sangat ini ya memudahkan juga buat masyarakat lain yang pengen berusaha bisa langsung ambil aja gitu ya. Bener banget. Dengan minimal quantity bisa langsung dijualin lagi gitu. Berarti tadi berapa lama ngejalaninnya? Udah dari tahun 2016 apa 2018? Pas 2018. 2018 tuh. Berarti kira-kira udah 5 tahun berjalan ya Bu ya? Iya, kurang lebih 5 tahun. Nah itu hal-hal apa aja sih Bu nih mungkin buat temen-temen sobat Jakpreneur yang pengen tahu baru mau ngebangun bisnis misalnya di bidang kuliner, hal-hal apa aja sih yang dari awal harus sudah disiapkan gitu, misalnya modal, lokasi, alat-alat itu kira-kira apa aja nih yang mungkin pengen usaha tapi maju mundur nih, aduh ada nggak ya alatnya, ada nggak ya modalnya. Nah sebenarnya apa sih yang perlu diperluin gitu untuk seseorang membangun suatu usaha? Sebenarnya sih satu adalah mental ya, kalau misalnya benar mental banget tuh, itu karena namanya usaha tuh memang balik lagi ke motivasi, kita memotivasi diri kita sendiri kan. Beda kalau mungkin dulu kita bekerja di kantor kita udah motivasi up down, akhir bulan dapat gaji ya gitu lah. Tapi kalau ini tuh ya kalau lo mau hasilnya besar ya lo harus memotivasi diri lo sendiri lah buat kemajuan usaha kita gitu loh. Jadi di awal tuh motivasi yang konsisten tuh penting banget ya. Penting banget. Kita memang harus kayak mendorong diri sendiri. Iya sih. Kan? Mungkin juga bisa ditulis kali ya. Mungkin kalau teman-teman punya mimpi mungkin lebih baik ditulis ya. Jadi teman-teman yang pertama motivasi, yang kedua tulislah mimpi kalian. Iya, betul. Biar kayak lebih visible ya. Buat ngingetin sih kalau pada saat kita namanya motivasi kan kadang kita suka up and down ya. Kalau lagi down ya kita lihat aja gitu loh. Biasanya Ibu nulisnya di mana? Di buku apa ditempel? Bisa di buku. Di buku. Kadang ngobrol sama suami terus aja kita ngingetin, kamu kan pengen ini gitu loh. Oh iya aku pengen ini gitu kan biasanya gitu. Ya itu. Sebetulnya kalau saya mulai bisnis dimsum. Dulu kan kalau kita mau usaha harus franchise. Kalau di kita enggak Mbak, dengan uang Rp300.000 sudah bisa jualan dimsum. Itu minimum ambil Rp300.000. Tepatnya Rp270.000 udah bisa jualan dimsum. Iya. Jadi baik karyawan maupun orang juga gitu, kadang-kadang ada karyawan, Pak, ini teman-temanku ada yang pesan vakuman ya, silahkan. Tapi kamu harus rutin yang banyak ini dari karyawan-karyawannya. Vakuman yang gini, packaging gini ya. Iya. Banyak sekarang, seperti ada dari itu. Oh iya, sorry. Itu saya dari, ya mereka itu juga gitu. Dulu jualan cuma cuma 6 pack. Sekarang hampir
1 minggu 2 kali bisa 50 pack. Wow. Iya. Itu Berarti baru resellernya ini juga ya, iya, banyak mendistribusikan. Iya. Itu kebantu banget. Jadi itu omset reseller itu lumayan sangat membantu untuk menaikkan omset. Memang kalau ngambil margin memang lebih sedikit ya, gitu loh. Tapi dia muter, dia kuantitinya tuh muter. Jadi tuh produksi tuh jalan terus gitu loh. Regularly kan. Jadi Betul banget. Jadi itu bisa diharapkan dia membantu perputaran mesin produksi kita. jualnya dalam packaging lagi atau kayak resto yang udah jadi kayak gini? Terserah sih, kalau kita sih tidak ada batasan. Harga pun sebenarnya kita juga membatasi kan, karena kita nggak tahu ya, orang kan penjualan kan ada yang mungkin jualnya mungkin warung tenda, atau ada juga mungkin yang jualannya di kafe, atau mungkin juga corporate dia ngambilnya di outletnya gitu loh. Kita nggak ada pembatasan berapa harganya. Sekarang ibu sendiri buka tempatnya Juragan Dimsum itu di Kelapa Gading itu ya, di rumah. Kebetulan kita home industri ya, jadi kita. Tapi ada restonya juga. Ya ada lapaknya di situ buat makan di tempat bisa. Oke. Produksi nah, juga di sana. Macam-macam banget nih teman-teman nih produknya. Ada dimsum mentai ya. Mentai. Ada yang jumbo. Ini yang jumbo, aduh, saya gemes banget pengen nyobain. Terus sama ada apa ini ayam ya? Hong Kong itu. Oh, Hong Kong. Dia tapi ada campuran bukan dimsum ya Bu, itu kayak Ceker. ceker ya. Ini kaki ayam. Terus ada dia dimsum Mix. tapi mirip sushi ya. Iya betul, dalamnya full daging dia. Oh, daging beef. Daging ayam, daging dimsum. ayam. Jadi daging dimsum itu kita balut dengan nori, terus kita kasih topping, kita bakar. Wow, ini jadi emang salah satu kunci juga itu harus inovasi ya. Iya. Bener ya. Kalau yang itu gyoza ya. Oh, itu Kalau gyoza. gyoza itu di pan fry. Di pan fry Iya. ya, ada kayak ada daun-daun sayur gitunya ya. Ya. Nah, dalamnya dia ada sayuran. Oke, ada sayuran. Kalau gyoza itu kan di Jepang ya, kalau di Chinese tuh bilangnya kotie. Ya, Tapi halal ini ya. halal. Alhamdulillah nih, kita justru kemarin kan yang tadi balik lagi kita pikir ini supaya halal tuh gimana ya, karena kan kita juga harus membuat customer itu yakin ya dengan produk kita. Waktu itu kita didatengin ya sama pendamping dari kecamatan Jackpreneur. Nah, itu dia. Berarti Juragan Dimsum ini udah lama jadi anggota Jackpreneur ya? Iya, 2019 ya. 2018-19 ya. 2019. Nah, itu fasilitas apa aja sih yang sudah Ibu dapatkan dalam mengembangkan usaha dari Jackpreneur ini? Nah, waktu itu tuh kita tuh memang butuh ya halal ya, karena itu tadi case yang di lapangan itu ternyata kan banyak orang mindsetnya mungkin dipikir dimsum tuh nggak halal ya. Terus kita pikir kita harus punya legalisasi halal. Nah, terus berarti dibantu dari sisi legal atau perizinan. sertifikasi. Tapi kita waktu itu dijemput bola loh Mbak. Waktu itu justru dari pendampingnya datengin kita gitu loh. Gitu. Karena dulu mindset kita juga mikir gini, namanya orang dulu ya, kalau orang birokrasi kan mikir duit nih gitu loh. Ini ngapain nih? Kita lagi buka usaha, udah lagi rame-rame gitu ya, terus datengin gitu kan. Ini pasti duit nih gitu ya. Datengin ke gerobaknya tuh ya? Kita ke tempatnya. Iya, ke rumah. Rumah. Iya. Terus akhirnya dia bilang dibantu nih, kita ada Jackpreneur gitu kan. Pertama disuruh ikut pelatihan ya. Ya, pelatihan 1 minggu ya. Masuki ikut pelatihan masak-masak itu dia. Iya. Pelatihannya ada masak, ada kue sama minuman. Tadi pelatihan dari Jackpreneur. Jackpreneur iya. 1 minggu. Selama 1 minggu. Waktu itu masih setelah itu baru dikasih bukan izin usaha NIB. Dibuatin NIB kayak mungkin SUMK waktu itu masih surat izin usaha. Jadi kita duluan usaha aja gitu kan. Ternyata Setelah itu baru halal. Ya. Nah, halal ini alhamdulillah. Dibantu ya sertifikasi. dibantu Bantu banget. sekali. Itu justru Kita nggak bayar Rp1 pun. nggak bayar, cepat, Nah, gampang banget waktu itu buatnya. Masa yang dibantu banyak banget. Apalagi tuh Pak? terus CPPOP ya. Terus kita dapat itu kayak bazar-bazar tuh. Oh, Itu salah satu pemasaran ke salah satu kita dapat gain reseller itu salah satu dari bazar-bazar juga, itu lumayan banyak. Bazar juga ngedatengin buyer banyak. Iya, banyak banget. Jadi tuh makanya kita tuh nggak hanya di sekitar Kelapa Gading, itu juga di Jakarta tuh kan. Tuh bazarnya Bu? Oh, banyak banget Mbak. Kita pernah dari Car Free Day iya, ya. Car Free Day, Terus di kantor wali Formula kota. E. Nah, di Formula E. Tahun dua-dua. Tahun kemarin tapi Oh gitu. dari tahun kemarin tuh Terus pada pembalap pada beli dimsum Bu? enggak sih, gula saya dapatnya di outer ya, tapi dari situ saya juga dapat reseller sebenarnya gitu loh. Dari situ dapat reseller. Terus saya sih sebenarnya nggak terlalu mikir itunya ya, penjualan juga ya. Saya waktu itu mikirnya saya justru lebih senang kalau dapat reseller. Karena kalau reseller tuh nggak cuma pada saat di tempat,
nanti dia tuh pasti repeat terus datangan. Nah itu lebih ordernya itu tuh lebih apa ya, lebih menguntungkan sebenarnya kalau kita lebih dapat reseller ya. Alhamdulillah tahun 2002 kemarin kita dapat 2022 kemarin kita dapat Jackpreneur Awards. Oh, dapat Jackpreneur Award dari ya? DKI. Okay. Pemprov DKI. Bidang kuliner itu ya. Kuliner, makanan, iya. kategori makanan. Karena pertumbuhannya udah bagus banget mungkin. Ya, kita kan pelaporan keuangannya ya omset dan keuangannya walaupun enggak struktur UMKM tapi ya dinilai sudah bagus. Terus kita juga membayar pajak. Jadi aktif dari tahun 2019 itu setiap tahun kita pasti. Kalau UMKM pajaknya juga masih dapat insentif ya. Iya. Dari Jackpreneur ini banyak banget manfaatnya. Jadi kalau teman-teman pengusaha yang pengen gabung nih untuk daftar ke Jackpreneur bisa langsung datang ke kecamatan terdekat atau buka websitenya di jackpreneur.jakarta.go.id. Ya, jadi tadi macam-macam ada perizinannya, sertifikasi halal, ada pelatihan kuliner, bazar, pendampingan juga Mbak. Pendampingan juga. Jadi kita tuh sama dari kecamatan itu dapat pendamping ya. Jadi mereka tuh yang suka mungkin ada kegiatan ngasih info gitu loh. Misalnya kita bilang, termasuk kita kalau misalnya ada kesulitan, nih gimana nih ya kalau misalnya cagingnya atau misalnya Bu ini enaknya gimana ya? Supaya lebih ini kayak ngasih konsultasi juga ya. Ya dia dampingin juga termasuk itu BPOM ini juga waktu itu. Ini udah BPOM ya Bu? Kita udah BPOM, udah ada izin edarnya, kita udah ada izin edar. Itu kan saya kan butuh ini ya. Waktu itu kan pernah ada razia ya, sempat frozen. Nah, saya juga agak worry juga itu sebenarnya itu kan, karena saya juga udah jual frozen waktu itu. Terus saya tanya sama pendamping saya gimana gitu loh, terus kata pendamping saya bilang mendingan kamu nanti kan deh kalau ada program gitu. Alhamdulillah tahun depannya tuh ada program dan saya ikut gitu loh. Walaupun prosesnya mungkin lama ya, tapi itu dibanding saya ngurus sendiri, walau itu mudah banget tidak gitu. dikenakan biaya sepersen pun juga. Biaya ya dapat BPOM juga. Nah, kalau ngurus sendiri itu puluhan juta itu biasanya, karena kalau kita biasanya ngurus sendiri kan pakai konsultan ya. Nah kalau kita nih nggak pakai konsultan, tapi kita tuh memang dari Jackpreneur-nya didampingin, dari BPOM-nya juga didampingin terus buat ininya. Jadi kita cuma modal untuk renov ruangan doang sesuai dengan standar alur produksi CPPOB-nya kita gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman bisa nih langsung daftar untuk gabung di Jackpreneur. Dan yang terakhir nih, tantangan apa sih yang Bapak Lucky dan Ibu Fitri hadapi selama ini yang kayaknya paling wah gitu harus fight for it. Tantangan apa nih di selama usaha ini? Bahan baku kali ya. Kalau tantangan saat ini bahan baku Mbak, karena harga ayam sekarang meninggi sekali dan di pasaran pun nggak ada. Kalau udah kayak gitu agak ngeri sedap itu. Pemotongan hewan di Pulau Gadung aja nggak potong sudah berapa hari ini. Oh, jadi masalah shortage of supply ya. Itu dari ayam. Terus sama kita juga kalau memang kita mau, ini kan saya kebetulan izin edar udah keluar, kita harus naik kelas juga nih gitu loh. Kita juga harus bisa masuk ke market yang lebih besar, modern yang besar kayak supermarket. Karena kalau sudah ada izin edar tuh lebih enak masuknya karena lebih garansi ya segala proses. Nah itu yang kita harus sekarang nih challenge buat kita nih buat masuk ke sana gitu loh. Challenge itu selain dari supply tadi juga pengen masuk bigger pasar retail yang besar gitu. Yang ya. Besar ya. Semoga sukses ya Bu ya. Amin. Nah jadi obrolan kita siang ini alhamdulillah bermanfaat banget. Moga-moga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang mungkin mau mulai usaha tapi masih maju mundur, atau misalnya sudah mulai usaha tapi kayak masih butuh motivasi lagi. Nah, teman-teman mungkin dari sini bisa lebih termotivasi dan juga bisa coba untuk gabung di Jackpreneur, bisa datang ke kecamatan atau buka websitenya sehingga juga dikasih banyak fasilitasi dan kemudahan. Semoga dengan banyaknya pengusaha UMKM yang ada di Jakarta bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga merekrut banyak pekerja ya, menciptakan lapangan pekerjaan kayak gitu. Jadi semoga sukses selalu, sehat buat kita semua. Jangan lupa juga follow Instagramnya Juragan Dimsum. Juragan Dimsum Kelapa Gading. Juragan Dimsum Kelapa Gading ya. Nah. Terus juga Instagramnya Jackpreneur dan juga Instagramnya saya sebagai host pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton episode pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.